Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Siapa yang tak mengenal mak lampir? Tawa terkekehnya khas dan mengandung aura mistis yang akrab di telinga sejak era 80-an. Kepopuleran mak lampir awalnya berasal dari sandiwara radio Misteri Gunung Merapi. Cerita radio itu kemudian diadaptasi ke layar lebar di era 90-an dengan judul Perempuan Berambut Api dan Cambuk Api. Kepopulerannya di layar lebar pun kemudian diteruskan melalui sinetron di era 2000-an dengan judul serupa, namun dalam latar era yang lebih modern. Lantas siapa sebenarnya mak lampir? Mengapa ia begitu terkutuk di mata pemirsa atau pendengar radio? Untuk info lengkapnya, mari tonton terus video ini sampai habis. Mak Lampir Muda. Mak Lampir konon seorang putri dari kerajaan kuno, yakni Kerajaan Champa atau Cimtan. Nama Mak Lampir sendiri sebenarnya adalah Siti Lampir Maimunah. Ia merupakan putri kerajaan yang cantik, baik, dan sangat pemalu. Kemudian, ketika dewasa, ia jatuh cinta dengan seorang pemuda pengembara. Pemuda yang memikat hatinya itu dikenal dengan panggilan Datuk Panglima Kumbang. Datuk Panglima Kumbang dipercaya dapat merubah wujudnya menjadi seekor macan kumbang atau harimau. Menurut kisah yang dipercaya turun-temurun sejumlah warga Indonesia, cinta mak lampir tak bertepuk sebelah tangan. Sang datuk juga menaruh hati padanya, tapi sayang, dua sejoli itu harus menerima kenyataan jika hubungan mereka tak mendapat restu. Sebab arena pihak kerajaan Champa mengetahui sang datuk berasal dari kaum siluman. Begitupun sebaliknya. Sakit hati dengan kedua orang tuanya, mak lampir kemudian memutuskan untuk melarikan diri dan menyepi di kaki Gunung Merapi. Ia bertapa agar bisa masuk ke alam siluman dan menemukan sang pujaan hati. Namun upayanya itu tak membuahkan hasil. Melalui pertapaannya itu, mak lampir bertemu dengan seorang pertapa lain yang akhirnya menjadi gurunya dan membuatnya menjadi wanita yang sakti. Guru mak lampir itu bernama Nenek Serintil yang dikatakan cukup sakti mandraguna dari aliran hitam anggrek jingga. Nenek Serintil dikisahkan adalah seorang pertapa yang berasal dari Pulau Jawa. Ia memuja Batara Kala, sosok dewa yang disimbolkan sebagai raksasa berwajah menyeramkan. Cinta berujung petaka. Karena telah memiliki kesaktian, akhirnya mak lampir kembali mencoba mencari sang pujaan hati melalui penjelajahan ke alam siluman. Hingga pada suatu hari, mak lampir mendapat kabar bahwa sang datuk Panglima Kumbang tewas dalam sebuah pertempuran. Hancur sudah hati mak lampir mendengar sang pujaan hati meninggalkannya. Namun dengan kesaktiannya, Nenek Serintil kemudian membekali mak lampir dengan sebuah ilmu yang mampu membangkitkan kaum siluman yang telah mati. Hanya saja, kecantikan mak lampir harus menjadi tumbalnya. Mak lampir pun akhirnya melakukan syarat itu dan berhasil membangkitkan Datuk Panglima Kumbang. Hanya saja, kini parasnya tak lagi ayu, namun berubah menjadi buruk rupa dan menyeramkan. Meski dengan wujud buruk rupa dan menyeramkan, mak lampir berharap Datuk Panglima Kumbang tetap mencintainya dan menerimanya dengan tulus. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Pengorbanan yang dilakukan oleh mak lampir bertepuk sebelah tangan. Datuk Panglima tidak mengenalinya dan justru mengatakan bahwa wanita buruk rupa tersebut adalah sosok setan yang menebarkan masalah dan malapetaka di desa. Dari kisah tersebut, mak lampir benar-benar menjadi sosok yang jahat dan memerangi kebaikan. Pergi ke Jawa untuk bersekutu dengan jin. Untuk terus menjadi sosok yang jahat, mak lampir pun menggalang kekuatan dengan jin penguasa Gunung Merapi di Jawa. Selain untuk menggalang kekuatan dengan bangsa jin, tujuan pindahnya mak lampir ke Pulau Jawa adalah untuk membuat ilmu yang dimilikinya menjadi semakin sempurna. Gunung Merapi di Pulau Jawa ia jadikan persemayaman dan mendirikan sebuah kerajaan gaib.
Mitosnya, karena hal tersebut, mak lampir bisa hidup hingga ratusan tahun dan tak bisa mati. Mak lampir juga akan mengganggu umat manusia, terutama sepasang sejoli. Kerajaan jin itulah yang diyakini oleh masyarakat sekitar yang membuat gunung Merapi menjadi sangat angker dan menyeramkan. Kisah mak lampir akhirnya menjadi salah satu mitos paling legendaris di Indonesia. Terlepas dari benar tidaknya cerita tersebut, namun nyatanya kultur dan budaya Indonesia hingga kini masih kental dengan kepercayaan gaib. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.